Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada pirsawan acara ngabuburit yang kita laksanakan pada sore ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang Ramadan, bulan memuliakan manusia. Dan sudah kita undang narasumber yang sangat hebat, Bapak Kiai Haji Darul Lalito Wistoro, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ini pada pertengahan kedua di bulan Ramadan. Kita akan semakin memantapkan dalam kita berpuasa dan pesan-pesan dari Al-Quran atau dari Allah SWT yang memberikan peluang kepada kita untuk berbuat yang terbaik, karena bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan untuk memuliakan manusia. Dalam waktu ke depan 20 menit, monggo Pak Darul Lalito Wistoro bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dr. Hamim Zarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul shiyam wa hiya syahrul qiyam syahrul tilawatil Qur'an yang ad-dawam syahrul shadaqati lil fuqara wal aitam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian, wabil khusus host luar biasa kita ini, Pak Hamim Zarkasi. Meskipun jadi narasumber di mana-mana, masih nge-host juga, ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih juga atas undangannya bisa sharing di kesempatan ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya diminta Pak Hamim untuk saya mengisi ngabuburit ini. Mungkin jadi agak sedikit santai karena suasana ngabuburit. Dan diminta yang kebetulan materinya bulan Ramadan adalah bulan yang memuliakan kita, karena bulan Ramadan sendiri sering disebut sebagai Syahrul Kiram, sebagai bulan yang mulia. Yang mulia apa bulannya, apa manusianya? Semua ciptaan Allah insya Allah mulia, dan memang ada dalam hal tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Namun dalam kesempatan ini saya ingin agak sedikit fokus pada bulan puasa adalah bulan yang memuliakan manusianya. Berpijak dari surat Al-Isra sebetulnya, ya, surat ke-17 ayat yang ke-70, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya kurang lebih, dan sungguh telah aku muliakan Bani Adam, anak manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan telah aku angkut, ya, dalam atau terjemahan depan gitu. Dan telah kami angkut, atau sebagian menerjemahkan dengan memperjalankan fil barri wal bahri, di daratan dan lautan, warazaqnahum minat thayyibati, dan telah memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan atas kebanyakan dari ciptaan kami dengan kelebihan pada manusia, anak Adam. Bapak dan Ibu sekalian, berpijak dari sini, saya mencoba kemudian mengelaborasi kenapa lalu kita harus puasa. Padahal sejak awal memang Allah telah memerintahkan kepada kita, Allah telah menciptakan kepada kita, yaitu ciptaan yang mulia, yang terbukti tadi dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna, pakai
kata taukid, sungguh dan sungguh telah aku muliakan anak Adam. Kemudian dalam beberapa tafsir dijelaskan dengan wa hamalnahum fil bari wal bahri. Hamala ini saya mencoba membuka di kamus, khususnya kamus Al-Munawwir, disebutkan sebetulnya memikul atau mengangkut. Nanti ini ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah yang di akhir-akhir itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina. Ya Allah, jangan kau beri kami beban atas kami israf yang berat. Kemudian hamala ini kalau dari ibu-ibu kemudian menjadi hamil. Hamil itu memikul. Maka ibu-ibu itu dianggap atau disebut ibu yang sedang mengandung bayi itu dianggap hamil karena dia sedang memikul. Padahal pikulan tanggung jawabnya di bapak, bukan di ibunya. Kalau ibunya hanya memikul beban bayinya, tapi beban tanggung jawabnya di bapak. Ya, bapaknya kita enak-enakan saja. Maksudnya begitu. Fil barri wal bahri, diangkut di daratan dan lautan. Di daratan dan lautan ini ada yang menafsirkan dengan daratan dan lautan ditundukkan bagi manusia yang telah dimuliakan oleh Allah ciptaan. Tapi ada juga yang menafsirkan dengan kemuliaan manusia, di mana Allah menyempurnakan ciptaannya dengan akal, dengan pikiran, dengan hatinya, maka dia mampu menundukkan daratan dan lautan untuk sarana kehidupannya. Kalau dalam konteks iman, ya untuk menjadikan alat atau sarana beribadah kepadanya. Jadi aneh kalau kemudian orang justru mencari tujuan dunia, sementara dunia itu sendiri itu hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan itu sendiri. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kita mengenal bagaimana misalnya dalam sejarah ya, ada nama Amerigo Vespucci yang mengarungi lautan kemudian menemukan benua Amerika dan sebagainya. Itu bagaimana manusia menundukkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa hubungannya dengan puasa? Kita coba ini kita korelasikan dengan surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 yang sangat populer ya, ayyuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kami juga akan fokus kepada inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang pertama, bahwa ciptaan manusia secara keseluruhan itu adalah sudah dimuliakan oleh Allah, dilebihkan dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain, sehingga dia mendapat gelar khalifah di bumi, wakil Allah di bumi. Maka ternyata di balik kemuliaan manusia itu ada yang paling mulia lagi di sisi Allah. Jadi kalau yang tadi mungkin bisa dikatakan atau dibandingkan itu mulia di hadapan makhluk itu tadi. Tapi yang paling mulia adalah di hadapan Allah, yaitu inna akramakum 'indallahi atqakum. Pakai kata-kata superlatif akram. Paling paling mulia. Yaitu orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui, tujuan akhir atau muara akhir dari orang puasa adalah takwa. Sehingga ketika manusia diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, itu pada hakikatnya manusia sedang diangkat oleh Allah kemuliaan dirinya. Sedang diangkat oleh Allah kemuliaan dirinya
baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana penjelasan berikutnya? Ya, Allah ini saking sayangnya kepada kita. Jadi salah satu bentuk sifat atau implementasi sifat Ar-Rahim Allah kepada orang beriman itu ya perintah puasa. Bagaimana perintah bentuk kasih sayang ya? Karena banyak dari manusia yang tidak mengetahui hikmah di balik perintah puasa. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya ya, dalam bab Asrarus Siyamnya itu, jadi sesuatu yang tersembunyi di balik puasa. Orang menyebutnya dengan hikmah puasa. Itu banyak hal yang bisa kita temukan ketika kita berpuasa. Meskipun Imam Al-Ghazali mengklasifikasi puasa dalam 3 kriteria. Puasa awam, puasa khos, dan khawasil khawas. Atau yang khusus dan yang khusus dari yang khusus. Tapi untuk memotivasi kita, maka kita perlu mengetahui hikmah di balik itu. Meskipun tujuannya hanya satu, yang mencari ridha Allah, kemudian hasil yang diharapkan adalah bertakwa. Tapi ada di balik itu yang membuat kita sebetulnya sedang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara puasa. Dengan cara apa lagi? Dengan cara dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena diwajibkan. Karena diwajibkan, dalam tanda kutip, maka dipaksa. Karena apa? Karena banyak dari manusia yang tidak mengerti hikmah di balik. Maka dipaksa. Sebagaimana seperti Pak Hamim ini seorang guru atau dosen, tahu bahwa kepentingan bagi murid itu harus menguasai ilmu tertentu, maka murid itu perlu diberi tugas dan yang sifatnya wajib. Karena kecenderungan manusia itu kalau diberi tugas yang sifatnya tidak wajib, sunnah atau pilihan, pasti memilih yang paling ringan. Wah, anak-anak, murid-murid, mahasiswa-mahasiswa, saya beri tugas ini, yang mau ngumpul silakan, yang enggak juga tidak apa-apa. Kira-kira pasti kita bisa menilai akan banyak yang memilih tidak melakukan tugas. Karena dia tidak tahu, kecuali orang yang tahu. Nah, bagi orang yang belum tahu, untuk secara umum, maka Allah memerintahkan dengan cara diperintahkan. Dengan adanya reward, dengan adanya punishment. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apa bentuk proses pemuliaan ini yang oleh Allah disiapkan buat kita? Satu tadi jelas, perintah. Kenapa? Yaitu perintah bahwa di situ adanya ketaatan. Di situ adanya pengakuan bahwa manusia hanya bisa dikungkung atau diperintah hakikatnya oleh yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa dipenjara oleh kekuatan-kekuatan lain kecuali hanya kekuatan yang Maha Kuasa. Ini secara hakikat. Karena kita diperintahkan dan luar biasanya kita taat. Dan yang lebih hebat lagi, orang yang jarang atau bahkan tidak pernah melakukan misalnya sholat 5 waktu sehari, tapi pada saat puasa dia melaksanakan puasa. Di sekitar kita banyak saudara-saudara kita sholatnya pun jarang. Tapi ketika puasa dia ikut puasa. Sehingga kenapa di bulan puasa masjid-masjid ramai. Ini identik dengan perintah ibadah Jumat. Kalau kita lihat ini secara sepintas ya, dengan waktu yang terbatas ini, perintah puasa dan perintah ibadah Jumat memakai kalimat yang sama di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal mu'minun. Kenapa dibedakan? Menurut beberapa ahli tafsir, ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan untuk orang-orang yang imannya paling tipis sampai yang tebal. Kalau yang al-mu'min
itu sudah orang yang tebal imannya, maka biasanya kemudian disebutkan ciri-cirinya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina 'anil mu'ridun dan seterusnya. Atau innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman mantap, al-mu'min. Tapi ya ayyuhalladzina amanu yang tipis. Maka tidak heran setiap Jumatan atau setiap Ramadan orang yang merasa ini hebatnya Allah menyentuh hati orang yang merasa punya iman dipanggil, kemudian dan itu terpanggil orang-orang yang beriman meskipun sekali lagi imannya itu tipis. Itu buktinya ketika Ramadan dia nggak pernah sholat 5 waktu sehari semalam seperti yang kita lakukan. Tapi ketika puasa rajin sebenarnya. Oke Pak Daru ya, jadi saya kira banyak hal yang sudah disampaikan. Mungkin pada close statement-nya Pak Daru bisa menjelaskan apa harapan Pak Daru pada Ramadan kali ini ya. Artinya kemarin kan kita 2 tahun tidak bisa meramaikan masjid ketika Ramadan dan sekarang mulai agak ngerembokol lagi. Mungkin ada harapan untuk harapan apa yang disampaikan Pak Daru. Terima kasih Pak Amin. Ini nyambung harapan dari yang disampaikan Pak Amin dengan materi tadi. Ini Allah ini luar biasa memberikan kepada kita kesempatan, maka yuk kita manfaatkan bareng-bareng. Harapannya adalah yuk kita manfaatkan kesempatan Allah memuliakan kita ini, kita sambut dengan kita laksanakan perintah-perintah, karena itu berarti kita memuliakan. Dan dengan itu insya Allah tadi pemuliaan di hadapan manusia, maka kita bermanfaat bagi manusia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Artinya kita mulia di hadapan makhluknya Allah. Mulia bagaimana? Memberi manfaat kepada sesama. Kemudian disambung dengan surat Al-Hujurat, inna akramakum inda atqakum, itu mulia di hadapan Allah. Jadi kurang lebih begitu Pak, kemuliaan oleh Allah yang diberikan kepada manusia atau kesempatan atau lebih tepatnya proses yang oleh Allah diberlakukan buat manusia ini adalah bagaimana manusia bisa lebih manfaat di hadapan makhluknya, manusia dan makhluk Allah ini, dan juga mulia di hadapan Allah dengan imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah takwa. Jadi banyak ya. Terima kasih Pak Haji. Sungguh menarik kajian kita pada sore ini beserta ngabuburit. Selamat berbuka puasa dan semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.